Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik. Sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Pembelajaran video ini kita kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 pembelajaran 3 cara tubuh mengelola udara bersih. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang ketiga, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. IPS. Selanjutnya, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Pertama, informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kedua, peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. 3. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Sekarang kita akan memulai pembelajaran dengan welcome menanam pohon. Semua makhluk itu memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Tumbuhan hijau yang kita jaga bisa dimanfaatkan dengan baik menjadi bentuk usaha sebagai cara mensejahterakan ekonomi masyarakat, asalkan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita akan membaca teks berjudul Hari Menanam Pohon. Hari Menanam Pohon Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10,000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Sudah selesai kan membaca dan mendengarkannya? Sekarang kakak menugaskan untuk melengkapi peta pikiran gambar tersebut ya. Wah, ternyata pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Sudah sewajarnya manusia ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan, terutama ketersediaan. Tanggung jawab apa saja yang harus masyarakat laksanakan? Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Lanjut ke pembelajaran PPKN, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dan tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Apa sih makna tanggung jawab? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alam, sosial, dan budaya negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan terhadap Tuhan. Pengertian masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar materi IPS. Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut jenis-jenis yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, peternakan. Peternakan itu ada peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan kelinci, peternakan ayam. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan itu ada perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perkebunan coklat. Yang ketiga, pertanian. Pertanian itu ada pertanian padi, pertanian cabai, pertanian sayur, petani jagung. Jika adik-adik sudah mempelajari dan memahami video pembelajaran ini, adik-adik kakak suruh untuk menjawab pertanyaan yang di video ini. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kakak Inneke mau pamit untuk mundur diri dari video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.